Assalamualaikum, saya Fitri Nur Aziza. Saya mau mempresentasikan tentang understanding widgets. Widgets adalah blok bangunan untuk interface user menggunakan widget, seperti menggabungkan Lego. Seperti Lego, user dapat mencampur dan mencocokkan widget untuk membuat sesuatu yang menakjubkan. Sifat deklaratif Luther membuat sangat mudah untuk membangun user interface dengan widget. Widget adalah cetak biru untuk menampilkan status aplikasi user. Setiap kartu akan mengandung yang pertama widget wadah, yaitu berupa gaya, dekorasi, dan posisi widget. Yang kedua widget kolom, yaitu menampilkan widget lain secara vertikal. Ketiga widget khusus AutoCAD yang menampilkan informasi penulis. Yang keempat widget yang diperluas, yang dimaksud ini menggunakan widget untuk mengisi ruang yang tersisa. Yang kelima stack widget, menempatkan widget di atas satu sama lain. Widget yang diposisikan mengontrol posisi widget ditumpukan. Arsitektur Flutter berisi 3 lapisan, yaitu framework, engine, C atau C++, embedder atau platform spesifik. User dapat memecah lapisan ini menjadi 4 bagian, yaitu material dan Cupertino adalah pustaka kontrol UI yang dibangun di atas lapisan widget. Mereka membuat UI Anda terlihat dan terasa seperti aplikasi Android dan iOS. Layer widget adalah abstraksi komposisi pada widget ini, berisi semua kelas primitif yang diperlukan untuk membuat kontrol user interface. Lapisan rendering adalah abstraksi tata letak yang menggambar dan menangani tata letak widget. Bayangkan harus menghitung ulang koordinat dan bingkai setiap widget secara manual. Foundation juga dikenal sebagai lapisan berisi pustaka inti yang menangani animasi, lukisan, dan gerakan. Selanjutnya, button navigation bar. Berikut merupakan tahapan awal dalam membuat proyek kami. Dimulai dengan membuat bottom navigator bar. Bottom navigator bar ini nanti akan digunakan untuk navigating route, di mana masing-masing dari button tersebut mewakili daftar menu atau page yang ada pada aplikasi kami, yaitu yang pertama buku. Nah, buku di sini berisi daftar buku pada aplikasi. Yang kedua ada beranda. Dalam beranda itu tampilan utama aplikasi beranda, dan terdapat juga pesan yang berisi notifikasi. Selanjutnya aplikasi bar. Aplikasi bar merupakan heading atau titel di layar tampilan aplikasi. Aplikasi bar ini berisi profil pengguna, kemudian interaktif call seperti pertanyaan, apa kabar, dan lonceng pemberitahuan. Tipe of widget, yaitu yang pertama ada stateless widget, yaitu user tidak dapat mengubah status atau properti widget stateless setelah dibuat. Ketika properti Anda tidak perlu berubah seiring waktu, biasanya ide yang baik untuk memulai dengan widget stateless. Stateful widget. Widget stateful menyimpan status yang bisa berubah di kelas state yang terpisah.
Nah, itu sebabnya setiap widget stateful harus mengganti dan mengimplementasikan create state. Yang ketiga, inherited widget. Widget yang diwarisi memungkinkan user untuk mengakses informasi status dari elemen induk dalam hierarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Asad dengan NPM 1904-1110-117. Saya akan membahas apa itu scrollable widget. Scrollable widget adalah widget yang dapat digulir secara real time saat aplikasi dijalankan. Next. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus memahami dulu apa itu list view. List view adalah komponen Flutter yang sangat populer. Hal tersebut merupakan widget yang dapat digulir linear yang mengatur children secara linear dan mendukung penguliran secara horizontal dan vertikal. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, ada widget yang dapat digilir secara vertikal atas bawah dan juga horizontal dari kiri ke kanan. Next. Selanjutnya kita akan mengenali dulu apa itu constructor. List view memiliki 4 buah constructor. Yang pertama adalah constructor default, yang akan mengambil daftar widget eksplisit yang disebut dengan children. Hal tersebut akan membangun setiap children dalam daftar, bahkan yang tidak terlihat. User harus menggunakan ini jika user memiliki sejumlah child untuk mengaturnya. Kemudian ada list view builder, yaitu yang akan mengambil indeks widget builder dan membuat daftar sesuai permintaan. User harus menggunakan ini jika user perlu menampilkan item dalam jumlah besar atau tak terbatas. Jadi jika itemnya tidak terbatas, maka user harus menggunakan list view builder. Selanjutnya ada list view separated, yang akan membutuhkan 2 buah indeks widget builder, yaitu item builder dan separator builder. Hal ini akan berguna jika user ingin menempatkan widget pemisah di antara item. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, separated merupakan pemisah. Kemudian ada list view custom, yang akan memberikan user kontrol lebih halus atau atas item child. Jadi widget ini sendiri memiliki 4 buah constructor. Next. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu nested list view. Jadi terdapat 2 buah pendekatan untuk membangun bagian bottom, yaitu pendekatan kolom dan pendekatan list view bersarang. Pertama, kita akan membahas apa itu pendekatan kolom. User bisa meletakkan 2 buah tampilan daftar di kolom. Kolom mengatur item dalam tata letak vertikal. Diagram menunjukkan 2 batas persegi panjang yang mewakili 2 area yang dapat digulir, seperti pada gambar yang dapat kita lihat ini. Selanjutnya, ada pendekatan nested list view. Dalam pendekatan kedua, user menyarankan beberapa tampilan daftar dalam tampilan daftar induk. Diagram menunjukkan 1 batas persegi panjang, seperti gambar yang dapat kita lihat di bawah ini. Kemudian next kita masuk ke getting started, yaitu project yang akan kami jalankan berdasarkan chapter 5. Jadi pada implementasinya kami membuat sebuah list view yang nantinya list view tersebut berupa daftar gambar atau daftar-daftar buku yang dapat dibaca oleh anak-anak. Jadi anak-anak dapat melakukan scrolling widget atau dapat melihat widget secara atas bawah ataupun vertikal. Jadi list view ini akan berisi tentang judul-judul buku yang dapat dibaca oleh anak-anak. Baik, saya Yuri Chandra akan menjelaskan mengenai interaktif widget. Jadi seperti yang kita ketahui, pada pembahasan selanjutnya kita telah menggunakan berbagai widget pada sebuah halaman. Jadi pada bab ini kita akan menggabungkan dan mengimplementasikan semua widget tersebut menjadi satu, seperti widget card, list view, dan sebagainya. Fokus pada bab ini adalah untuk melengkapi halaman beranda pada proyek kami. Jadi seperti pembahasan sebelumnya, hal pertama yang dilakukan adalah menambahkan file baru pada directory lib dengan nama file card2.dat. Di sini card1.dat merupakan file dengan isi list-list buku. Jadi card2.dat merupakan halaman yang berisi halaman utama dari aplikasi kami. Kemudian untuk penjelasan sedikit tentang source code-nya adalah yang pertama itu kita mengimport beberapa package yang ada
pada Flutter di bagian atas coding, kemudian dilanjutkan dengan membuat class dengan nama card2. Di dalam class tersebut didefinisikan beberapa widget seperti container yang terdapat di dalamnya, terdapat beberapa widget lain seperti card, kolom dan sebagainya. Mungkin dapat dilihat pada tampilan di layar di sini. Pada halaman ini terdapat berbagai widget. Yang pertama, yang paling atas ini ada card atau list view yang bisa digeser atau di scroll ke kanan. Kemudian di bawahnya ada juga card dengan yang bisa digeser ke kanan yang berisi pop-up pemberitahuan tentang buku rekomendasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.